sebelum Ngadimin dinyatakan menghilang itu atau bersembunyi itu, dia terakhir kali terlihat bersama seorang polisi yang bernama Gribaldi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, karena serial KHW Internasional sudah berakhir, di malam Senin ini aku datang lagi dengan membawakan sebuah kasus kriminal. Nah, buat kalian yang nanya, KHW tambahannya kapan lagi, Nadia? Tenang, mulai Selasa besok nih, tanggal 17 Oktober 2024 sampai 2 minggu ke depan, sampai tanggal 31 Oktober, aku akan upload 4 video KHW dengan tema profesi. Jadi, selama 2 minggu besok, kita masuk ke series baru dari KHW, yaitu KHW Profesi, kisah-kisah horor dari para pekerja dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Tunggu aja ya, kita ketemu Selasa besok. Nanti kalau misalnya KHW Profesi udah selesai, ngapain Nadia? Ya udah balik lagi lah kita ke hari Minggu seperti biasa, ganti-gantian. Kriminal ada, sejarah ada, KHW lagi, kriminal KHW, gitu aja lah kita terus sampai nanti ada series KHW berikutnya. Nah, di malam ini aku mau mengajak kalian untuk mendengar sebuah kasus kriminal penghilangan nyawa yang dilakukan oleh oknum polisi yang ada di Indonesia. Oknum yang satu ini dengan tega sudah menghabisi nyawa 7 orang secara beruntun dalam rentang waktu sekitar 5 tahun. Dan mirisnya lagi alasan pelaku ini menghabisi para korbannya adalah karena dia tidak bisa menahan emosinya. Kasus ini betul-betul menggegerkan masyarakat Indonesia kala itu karena proses penyelidikannya memang sangat panjang dan juga melibatkan kepolisian dari 3 provinsi yang berbeda. Penasaran geng gimana kisahnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan seorang polisi bernama Gribaldi Handayani atau biasanya dipanggil Aldi. Nah, Aldi ini lahir pada tanggal 20 Juli tahun 1966 di Medan, Sumatera Utara. Nah, secara latar belakang Aldi ini bukan orang sembarangan sebenarnya karena ayah, ibu, dan juga sebagian besar keluarganya berprofesi sebagai aparat kepolisian. Nah, karena alasan itulah Aldi ini pun berinisiatif untuk mengikuti jejak keluarganya menjadi seorang polisi. Dia pun menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian dan setelah lulus dia ini dilantik menjadi polisi muda yang ditugaskan di wilayah Medan. Nah, pada masa itu Aldi ini bekerja dengan sangat baik sampai akhirnya dia pun naik pangkat telah menjadi perwira tingkat 1 atau IPTU. Nah, setelah dia menjadi IPTU, Aldi ini kemudian dipindah tugaskan dari Medan ke Jambi. Tapi setelah jabatannya itu semakin naik, bukannya meningkatkan kinerja, Aldi ini justru bersikap sebaliknya. Akhir-akhir itu dia ini sering melanggar peraturan terkait tentang kedisiplinan. Misalnya, dia ini pernah kedapatan datang ke kantor tuh untuk sekedar absen aja. Nanti setelah absen dia pergi entah kemana. Baru nanti sorenya di jam pulang kerja lah gitu kan istilahnya, Aldi ini balik lagi ke kantor buat absen pulang. Jadi dia ini ke kantor cuma buat absen tok gitu loh, gak betulan kerja. Nah, selain tidak disiplin, Aldi ini juga tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik sampai-sampai dia diberi teguran keras oleh atasannya. Meskipun sudah ditegur sedemikian rupa nih, Aldi ini tidak kunjung jera juga dan dia ini masih aja terus melakukan kebiasaan buruknya. Nah, puncaknya pada suatu hari Aldi ini ketahuan mencatut nama atasannya untuk kepentingan pribadinya. Aku memang gak nemu gimana detail pencatutannya ya, tapi yang jelas hal itu sangat merugikan atasannya sampai-sampai atasannya ini pun memberikan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 2 periode terhadap si Aldi. Nah, belum cukup sampai di situ juga, Gribaldi ini juga melakukan tindakan melanggar hukum lainnya, di mana sejak tahun 1999 dia ini menjalankan bisnis ilegal di luar pekerjaan utamanya sebagai polisi, dan bisnis itu adalah menyediakan jasa calo untuk membantu orang-orang yang ingin menjadi PNS atau menjadi polisi. Dan tentunya jasa calo itu juga nggak gratis. Orang-orang itu atau klien-kliennya itu harus membayar uang dengan nominal sebesar 25 sampai 50 juta rupiah per orang. 50 juta di zaman itu ya mungkin sekarang udah sekitar 100 jutaan tuh, besar kan. Itu tuh pekerjaan sampingannya si Gribaldi. Nah, selain culas dan juga tidak disiplin, Gribaldi ini juga memiliki sederet reputasi buruk lainnya. Di mata teman-temannya, Gribaldi ini merupakan orang yang sangat kasar dan mudah tersulut emosi. Apabila ada sesuatu yang tidak berkenan gitu di hatinya ya, si Aldi ini nggak segan-segan melakukan kekerasan fisik gitu loh kepada orang yang bersangkutan. Pokoknya dia tuh ibaratnya dulu tuh macam senggol bacok gitu lah orangnya. Nah, karena tabiat buruknya itu sudah mendarah daging, pada suatu hari Aldi terlibat tindak kriminal sadis yang sangat menggemparkan dunia kepolisian, bahkan juga menggemparkan seluruh Indonesia kala itu. Apa itu yang dia lakukan? Masuk. Nah,
jadi Wak, pada tanggal 28 Desember tahun 2004, warga di sekitar kawasan Batu Lincir, Sumatera Selatan menemukan mayat wanita dalam kondisi yang mengenaskan. Hampir seluruh tubuh wanita itu gosong, Wak, dan susah dikenali. Satu-satunya bagian tubuhnya yang masih utuh hanyalah kedua kakinya yang masih bersepatu. Nah, melihat penemuan semengerikan itu, warga pun langsung bergegas melapor kepada polisi setempat, dan dengan segera polisi pun langsung datang ke lokasi untuk mengevakuasi mayat ini untuk diotopsi. Dan setelah diotopsi, tim forensik menemukan ada 7 peluru dari pistol kaliber 38 yang bersarang pada tubuh jasad ini. Nah, penemuan ini pun membuat tim forensik berkesimpulan kalau wanita ini sudah dihabisi dengan cara ditembak sebelum akhirnya dia ini dibakar. Nah, meski berhasil sudah mengidentifikasi penyebab dari kematiannya, tim forensik tuh kesulitan, Wak, untuk melacak identitas dari si korban ini. Kenapa? Karena teknologi di zaman itu belum semaju sekarang gitu loh, Wak. Jadi belum ada teknologi untuk apain sidik jari lah gitu. Nah, nggak menyerah di sana, polisi pun berusaha mencari cara lain, yaitu dengan menyebarkan ciri-ciri wanita itu kepada masyarakat melalui selebaran poster dan juga tayangan televisi. Dan cara itu juga terbukti efektif karena ada nih, Wak, pasangan suami istri yang mengaku kalau wanita di poster itu sangat mirip dengan anaknya yang bernama Listi Kartika Baiduri. Nah, menurut keterangan Pak Sutri tadi, Wak, Listi ini sudah beberapa waktu belakangan tidak pulang ke rumah dan tidak diketahui keberadaannya di mana. Nah, mendengar laporan itu, polisi jadi mikir, apa jangan-jangan ini mayatnya Listi ya, si korban wanita yang udah gosong tadi kan. Dan untuk memastikan dugaan itu, polisi pun menunjukkan lah itu, Wak, barang-barang yang ditemukan di TKP sambil mengkonfirmasi, Bapak, Ibu, cobalah lihat ini baik-baik, apakah barang-barang ini miliknya Listi, kata mereka kan. Dan ketika melihat barang itu, Wak, sang ibu langsung teriak histeris, ya Allah, iya Pak, ini barangnya Listi, berarti mayat itu memang anak saya, Pak. Astagfirullahaladzim, mau histeris lah dia di situ, Wak. Nah, di situ polisi juga berusaha menenangkan mereka, dan setelah tenang, polisi nanya lagi lah, Bapak, Ibu, sebelum Listi menghilang, dia terakhir komunikasi sama siapa ya? Dan dia pergi kemana? Bapak Ibu tahu nggak? Pak, seingat saya, Listi waktu itu pamit, katanya dia mau ketemu, Pak, sama kenalannya, namanya Gribaldi. Saya nggak tahu Pak Gribaldi itu siapa, tapi dengar-dengar saya dia itu polisi, kata bapaknya Listi. Nah, dengar itu gantian polisi yang kaget, Gribaldi? Gribaldi itu kawan kita tuh, dia tugas di Jambi. Apa ya hubungan Gribaldi sama jasad nih ya, kata polisi kayak gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, polisi pun segera langsung mendatangi rumahnya Gribaldi lah kan untuk menginterogasinya. Tapi sesampainya di sana, polisi nggak langsung interogasi, Wak. Mereka yang ada malah menggeledah setiap sudut rumahnya Aldi. Dan betul saja di sana mereka menemukan sejumlah barang milik Listi. Ada HP-nya, ada dompetnya, ada BPKB mobil, dan juga ada ijazah kelulusan milik Listi. Dan selain itu, polisi juga menemukan sederet amunisi pistol jenis revolver 38 seperti yang ditemukan pada tubuhnya Listi juga. Udah ada tuh semua bukti dekat rumahnya Gribaldi kan. Nah, setelah menemukan barang bukti itu, barulah itu polisi nginterogasi Aldi. Tapi di situ Aldi bilang, saya nggak kenal sama Listi. Dan saat itu Aldi ini juga membantah tuduhan polisi dengan memberikan sebuah alibi. Nah, katanya tanggal 28 Desember 2004 itu, atau di malam Listi diduga tewas, Aldi ini sedang bertugas sebagai wasit dalam pertandingan voli yang ada di Polda Jambi. Dan keterangan itu juga valid, Wak, karena ada beberapa saksi yang menyaksikan Aldi memang ada di sana. Dia memang jadi wasit pertandingan selama malam itu. Dan selain itu, Aldi juga bilang kalau setelah dia dari Polda, malam itu saya langsung balik ke rumah dan saya nggak pernah mampir ke tempat lain-lain lagi. Dan lagi-lagi alibi ini juga bisa dibuktikan dari kesaksian yang diberikan sama istrinya Aldi, Wak, yang namanya Ekowati. Karena alibinya ini cukup kuat, ya polisi tidak bisa menetapkan Aldi sebagai tersangka penghilangan nyawanya Listi kan, karena dia punya alibi dan juga terkonfirmasi nih. Cuman meskipun gagal menangkap Aldi, Wak, entah kenapa polisi itu yakin kalau Aldi ini nih kayaknya pelaku di balik tewasnya Listi nih. Orang semua buktinya mengarah ke kau kok, luka tembak di pistol iya, ada barang-barang Listi di rumah kau juga. Tapi karena Aldi ini sangat licin untuk ditangkap, polisi pun kemudian menyelidiki Aldi secara diam-diam, Wak, sambil mengumpulkan barang bukti sebanyak mungkin. Nah, ketika penyelidikan diam-diam ini berlangsung, Wak, polisi malah tidak sengaja menemukan berbagai tindakan kejahatan lain yang diduga dilakukan sama Gribaldi juga, Wak. Malah ketemu yang lain-lain gitu loh. Nah,
Nah jadi setelah menemukan mayatnya Listi, Wak, polisi ini tiba-tiba teringat sama beberapa kasus penemuan mayat tanpa identitas yang terjadi di wilayah Sumsel sampai wilayah Jambi. Dan setelah diamati, Wak, ada nih satu mayat laki-laki yang kondisinya sangat mirip seperti Listi. Laki-laki itu tewas, ditembak, lalu dibakar. Sampai tubuhnya nih hangus semua, nggak bersisa. Nah polisi juga notice kalau lokasi mayat yang laki-laki ini ditemukan, lokasinya cukup berdekatan dengan lokasi mayat Listi dibuang. Nah dengan adanya dua kesamaan tadi, polisi memutuskan untuk menyelidiki ulang kasus ini dan mencari tahu apakah laki-laki itu adalah korbannya Aldi juga. Dan hal pertama yang polisi lakukan adalah menggali makam mayat laki-laki tanpa identitas itu, lalu mencocokkannya dengan daftar orang-orang hilang yang dilaporkan sama masyarakat. Ini nama laki-laki ini ada nggak di daftar orang-orang hilang? Tapi setelah dicek, Wak, mayat itu tidak cocok dengan data yang ada. Nah dengan kata lain apa? Laki-laki itu sudah pasti bukan orang hilang dong. Nah dah nih, terus nggak lama dari situ ada lagi, Wak, seorang polisi yang notice kalau wajah laki-laki itu mirip dengan foto buronan kasus penipuan yang selama ini sedang mereka cari. Dan buronan itu adalah seorang pria parubaya bernama Ngadimin. Dan untuk membuktikan dugaannya, polisi pun segera langsung mendatangi rumah Ngadimin untuk mencari kebenaran. Nah sesampai di sana, betul, Wak, keluarganya bilang kalau Ngadimin ini tidak pernah pulang ke rumah sejak beberapa bulan yang lalu. Tapi meskipun nggak pulang-pulang, waktu itu keluarganya nggak begitu panik. Yang ada keluarga itu beranggapan kalau Ngadimin ini lagi bersembunyi ke suatu tempat karena kan dia memang lagi dikejar-kejar sama polisi kan. Dia kan buronan kasus penipuan nih. Kayak keluarga nggak begitu panik kali. Cuman, Wak, yang membuat polisi tercengang adalah keluarganya Ngadimin ini juga mengaku kalau sebelum Ngadimin dinyatakan menghilang itu atau bersembunyi itu, dia terakhir kali terlihat bersama seorang polisi yang bernama Gribaldi. Menurut keluarganya, Wak, Ngadimin dan juga Gribaldi ini terlibat bisnis calo PNS. Di situ polisi langsung mikir, kayak Ngadimin ini korbannya Aldi juga lah. Terakhir kali dia ketemu sama si Aldi. Tapi meskipun sudah ada beberapa kasus yang menyeret namanya Aldi, Wak, polisi waktu itu nggak mau gegabah dan langsung nangkap dia, nggak mau. Polisi masih berusaha terus mencari bukti baru sampai akhirnya mereka menemukan kasus lain lagi yang lagi-lagi melibatkan nama Gribaldi atau Aldi ini, Wak. Jadi nih, di masa penyelidikan itu polisi melakukan interogasi kepada orang-orang terdekatnya Gribaldi. Dan dari hasil interogasi itu, akhirnya diketahui ada dua wanita dari Provinsi Riau yang dinyatakan menghilang setelah terlihat bersama Gribaldi. Dan masing-masing dari mereka bernama Gus Marini dan Nurmata Lili. Ya, nah mengetahui informasi itu polisi syok lagi. Aduh, siapa lagi nih? Terakhir kali ketemu sama Aldi, terus dia hilang. Diapakan nih sama Aldi? Dan untuk menjawab pertanyaan itu, Polda Jambi dan juga Polda Sumsel segera langsung melakukan penyelidikan gabungan bersama Polda Riau, tempat asal kedua wanita itu kan. Jadi ketiga polisi ini langsung turun tangan gitu loh. Dan dalam proses penyelidikan itu, polisi Riau ini langsung melakukan pendataan mayat tanpa identitas yang ditemukan dalam beberapa tahun belakangan. Nah dari pendataan itu, akhirnya diketahui bahwa pada tahun 2002 sampai 2003 ada dua kasus penemuan mayat wanita dalam kondisi tertembak dan juga hangus terbakar. Aduh, sama lagi. Apa jangan-jangan ini kelakuan Aldi ya? Sama pula persis kayak dua mayat kemarin, Listi sama Ngadimin. Kata polisi kayak gitu. Nah, supaya dugaan itu tidak sekedar asumsi, Wak, polisi pun bergegas langsung membongkar mayat kedua wanita itu untuk melakukan identifikasi. Dan setelah diidentifikasi, ternyata betul pula tuh, Wak, kedua wanita itu adalah siapa? Dua orang yang hilang tadi, Gus Marini dan juga Nurmata Lili. Nah, dengan adanya penemuan itu berarti ada 4 orang tewas setelah terlihat bersama Aldi ya kan? Listi, Ngadimin, Gus Marini sama Lili. Nah karena sudah ada 4 korban tewas yang menyeret namanya Gribaldi, Wak, di sini polisi nggak tinggal diam lagi. Mereka kembali langsung menginterogasi Aldi terkait kematian keempat orang itu. Dan di interogasi kali ini, Wak, polisi betul-betul langsung dibeberkannya sederet bukti supaya Aldi itu nggak bisa ngelak lagi kan. Nah terdesak dengan bukti yang ada, akhirnya Aldi pun terpaksa mengakui semua kejahatannya, Wak. Dia bilang apa? Iya, Pak, saya sudah menghabisi nyawa keempat orang itu. Tapi nggak cuma itu aja, Pak ya. Ada 3 korban lain yang belum Bapak ketahui. Itu katanya masih ada 3 lagi. Dan yang aku sendiri makin shock lah yang ada polisi. Hah? Masih ada korban lagi? Siapa di Aldi? Kata polisi kan. Polisi terus mencecar Aldi sampai akhirnya dia pun juga mau buka suara terkait aksi kejahatannya yang lain, Wak. Termasuk alasan kenapa dia tega menghabisi nyawa para korban ini. Nah sekarang kita masuk ke POV-nya Gribaldi, Wak ya. Siapin stok sabar kalian karena part ini betul-betul bisa menguras emosi. Betul ya? Nah
Nah jadi Wak, menurut keterangan Gribaldi, dia ini sudah menghilangkan nyawa 7 orang dalam kurun waktu 99 sampai 2004. Korban pertamanya adalah seorang pria yang berusia 44 tahun bernama Rusdi Hutahuruk. Nah, Rusdi ini adalah supir mobil rental Wak yang diminta tolong sama Aldi untuk mengantarkan dia dari Medan menuju ke Jambi. Nah, awalnya perjalanan mereka dari OTW ini lancar-lancar aja. Nah, di sepanjang jalan Aldi dan juga Rusdi ini saling mengobrol dengan santai. Terus di tengah obrolan itu, Rusdi atau sang supir ini nggak sengaja nyeplos. Bang, ku tengok-tengok mukamu mirip orang Cina ya. Ada keturunan Cina kok ya bang, kata Rusdi. Nah sebenarnya hal itu kan cuma pertanyaan sepele aja Wak. Tapi siapa sangka Aldi di situ malah ngerasa tersinggung kali karena dia nggak mau dianggap sebagai orang Cina lah gitu Wak. Terus karena tersinggung Aldi cuma diam aja tuh setelah dikasih pertanyaan itu. Dia nggak merespon sama sekali pertanyaan Rusdi Wak. Tapi dalam hati dia ngebatin, awas kok ya, macam-macam kok sama aku, tengok nanti itu katanya. Nah karena waktu itu Gribaldi ini diam aja ya, Rusdi waktu itu ya juga ikutan diam lah Wak. Dan setelah pertanyaan itu keduanya jadi nggak ngobrol lagi, diam tuh selama perjalanan. Nah terus nggak lama kemudian Rusdi minta izin Wak untuk menghentikan mobil karena dia kebelet pipis. Nah dengan terburu-buru Rusdi pun segera langsung bergegas pergi ke semak-semak dan buang air lah itu di sana kan. Nah pas Rusdi sedang lengah di situ atau lagi buang air situ, disinilah Aldi melampiaskan amarahnya gara-gara tadi dibilang kayak orang Cina tadi dengan menembakkan kepala Rusdi dengan pistol yang dia bawa sampai Rusdi tewas di tempat. Dan setelah Rusdi tewas Wak, Aldi pun segera langsung menguburkan jasad Rusdi ini di semak-semak yang jauh dari tepi jalan raya itu. Dan seolah belum puas menghabisi nyawanya Rusdi, Aldi juga tega membawa kabur mobil rental miliknya Rusdi. Dan supaya kejahatan itu tidak ketahuan, Aldi pun sengaja mengganti plat nomornya dengan plat nomor palsu. Dihabisin Rusdi gara-gara itu aja Wak. Dan aksi penghilangan nyawa kepada Rusdi ini tidak pernah terungkap sampai akhirnya Gribaldi sendiri yang ngaku kejahatannya. Jadi korban pertama itu bukan 4 korban yang memang sudah dicurigai sama polisi dia pelakunya Wak, bukan, ada lagi yang lain dan dia ngaku sendiri. Pun sebelum dia ngaku itu kejadian Rusdi nggak ada yang tahu loh. Nah itu korban pertama. Nah lanjut Wak, di korban kedua adalah itulah tadi Gus Marini atau wanita asal Riau yang sudah ditemukan sama polisi tadi Wak. Nah sebenarnya Aldi dan juga Rini ini kenal dengan cara yang tidak sengaja katanya Wak. Jadi pada tahun 2002 yang lalu suaminya Rini ini tertabrak mobilnya Aldi sampai suaminya meninggal dunia Wak. Lalu karena gak mau kejadian itu diketahui polisi, Gribaldi ini menawarkan Rini untuk berdamai aja. Bu, gak usah lapor polisi ya Bu Rini ya. Nanti saya kasih 15 juta buat kompensasi. Saya juga janji akan bertanggung jawab mencarikan anak-anak ibu pekerjaan. Saya polisi Bu, saya ada jabatan yang bagus, kata Gribaldi kayak gitu. Nah entah apa yang ada di pikirannya Rini waktu itu Wak, tapi yang jelas dia mengiyakan tawarannya Aldi. Dia nggak laporin tuh kasus kecelakaan suaminya ke polisi. Tapi setelah tawaran itu diambil, ternyata Gribaldi ingkar janji Wak. Aldi ini tidak kunjung memberikan uang ataupun mencarikan pekerjaan seperti yang dia sudah katakan kepada si Rini. Di situ emosi lah Rini kan. Nah terus pada suatu hari Rini pun meminta Aldi untuk menemuinya di suatu tempat dan Aldi pun setuju. Lah ketemuan lah kita bentar gitu. Nah pas ketemu ini Rini bilang, Aldi, katanya aku mau kasih aku uang, mana buktinya? Sampai sekarang aku ngingkar janji terus yang ada, kata Rini kayak gitu. Nah di sisi lain bukannya menepati janji Wak, bukannya dia minta maaf, Aldi yang ada justru risih karena terus-terusan ditagih kayak gitu sama Rini. Dengan emosi yang memuncak, Aldi pun akhirnya melepaskan tembakan pistol ke tubuh Rini. Saat itu juga sampai Rini ini tewas di tempat Wak. Dan setelah Rini tewas, Aldi pun langsung membakar tubuhnya Rini sampai hangus dan sulit dikenali. Dah itu korban keduanya. Lanjut korban ketiga. Korban ketiga inilah dia Wak, Ngadimin, atau korban kedua yang ditemukan sama polisi setelah Listi. Nah seperti yang sudah disampaikan sama keluarganya Ngadimin Wak, memang betul Ngadimin ini menjalani hubungan kerja sama dengan Aldi sebagai calo PNS. Ngadimin bertugas mencari klien, sementara Aldi nantinya bertugas untuk mencari cara supaya kliennya ini lolos jadi PNS. Jadi bisa dibilang Ngadimin ini macam salesnya Aldi lah gitu kan Wak. Tapi sayangnya kerjasama itu tidak berjalan mulus karena Aldi berkali-kali mengingkari janjinya. Jadi setelah klien membayar sejumlah uang, Aldi ini malah ingkar janji dan tidak memasukkan mereka-mereka ini sebagai PNS. Nah di sisi lain sebagai sales lapangan ya Ngadimin kan otomatis yang dikejar-kejar sama klien kan. Klien kan berhubungannya sama Ngadimin, dia yang jadinya dikejar-kejar. Nah nggak tahan dengan semua itu, akhirnya Ngadimin langsung menemui Aldi dan meminta pertanggungjawaban. Pak Aldi, ini kan uang klien aku setor sama bapak, kenapa bapak nggak nepatin janji? Ini aku dikejar-kejar sama orang-orang ini. Aku nggak mau tahu Pak ya, bapak harus tanggung jawab, kata Ngadimin kayak gitu. Nah mendengar kemarahan itu, Aldi balik nggak terima dia Wak. Dia langsung menghujani Ngadimin dengan tembakan secara beruntun. Langsung tewas Ngadimin kayak gitu. Dan sama juga setelah Ngadimin tewas, dia langsung dibakar supaya si Aldi ini bisa menghilangkan jejaknya.
Nah, lanjut lagi Wak ke korban keempat. Korban keempat ini barulah dia Nurmata Lili tadi Wak, atau wanita yang diidentifikasi bersama dengan Rini. Dan setelah diselidiki lebih lanjut nih Wak, Lili ini ternyata adalah istri ketiganya Aldi. Dan punya usut ternyata Aldi ini sudah melakukan poligami secara diam-diam tanpa seizin instasinya Wak. Dan FYI Wak ya, biasanya PNS atau polisi itu setahu aku dilarang keras melakukan poligami. Tapi karena sejak dulu Aldi ini memang terkenal nggak disiplin ya, dia pun dengan entengnya mengabaikan peraturan itu Wak. Dia memang kebiasaan ngelanggar aturan kan orangnya. Nah, pembunuhan Lili ini Wak terjadi pada bulan Agustus tahun 2003. Jadi waktu itu ceritanya Aldi ini mencurigai Lili sudah berselingkuh di belakang dia. Terus gegara dia cemburu, itulah langsung ditembak ya istri ya. Sama juga seperti kasus-kasus sebelumnya, Aldi langsung membakar tubuhnya Lili supaya dia bisa menghilangkan jejak. Dan setelah Lili ini tewas Wak, sebenarnya ada beberapa orang yang menanyakan keberadaan Lili sama Aldi Wak. Tapi di situ waktu itu, mana istrimu? Lili mana gitu kan. Di situ Aldi bohong, dia bilang Lili lagi pergi ke Jakarta, katanya dia mau kursus kecantikan gitu, kayak gitu. Nah, terus korban kelimanya bernama Muhammad Ali Wak, yang dinyatakan menghilang setelah bertemu Gribadi. Muhammad Ali atau yang biasa dipanggil Mamat ini dihabisi sama Aldi karena terlibat perselisihan terkait rental mobil juga. Dengan kekesalan yang memuncak, Aldi pun menghilangkan nyawanya Mamat dengan cara sama, ditembakkannya juga pistolnya ke si Mamat sampai akhirnya Mamat tewas. Nah, itu korban kelima. Korban keenam inilah dia yang tadi yang ditemukan sama polisi di awal tadi. Siapa dia? Listi. Listi bukan korban terakhir, bukan, masih ada satu lagi Wak. Tapi korban keenam ini yang jelas adalah Listi. Dan setelah diselidiki, Listi ini ternyata adalah klien yang memakai jasa calonnya Aldi. Tapi setelah membayar uang puluhan juta, Listi ini tidak juga mendapatkan apa yang dia inginkan dan apa yang sudah dijanjikan. Nah, merasa dibohongi, Listi pun berkali-kali menagih janjinya sampai bikin Aldi ini risih juga. Dan seperti yang sudah kalian tebak, Aldi pun tega menghabisi nyawanya Listi dengan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya, ditembak habis itu dibakar. Gitu. Barulah ini korban ketujuh, korban terakhir Wak ya. Wanita juga, namanya Yeni Farida Wak. Di hadapan polisi, Aldi ini mengaku bahwa Yeni adalah selingkuhannya yang dihabisi di tahun 2004. Jadi dia udahlah istrinya 3, punya selingkuh juga nih. Jadi ceritanya waktu itu Yeni ini menuntut Aldi untuk segera dinikahi karena dia sudah hamil 3 bulan. Nolak si Aldi di situ waktu diajak kawin. Nggak bisa, istri aku udah 3, nggak bisa aku nambah lagi, kata kayak gitu. Mereka pun terlibat cekcok dan lagi-lagi Aldi terpancing lagi emosinya. Dia langsung ditembak itu punya Yeni yang lagi hamil itu Wak, langsung dibakarnya juga. Terus dibuanglah jasad Yeni ini di kawasan Air Molek Riau. Dan setelah polisi mengecek TKP, ternyata mayat Yeni itu nggak bisa ditemukan Wak sampai hari ini. Jadi dengan kata lain, Yeni ini termasuk korban penghilangan nyawa tanpa jasad yang sudah dilakukan oleh Aldi. Jadi itulah tadi Wak, daftar korban dari Ibtu Gribaldi. 4 ditemukan polisi, 3 dia yang ngaku sendiri. Yang dia ngaku siapa? Rusdi, supir travel. Terus ada Mamat, soal rental mobil itu juga. Yang ketiga selingkuhannya. Alah, apa nggak terkejut polisi-polisi itu juga Wak? Sama lah kayak kita. Orang-orang ini kan sehari-hari kerja sama Aldi kan, tapi mereka nggak ada yang tahu kalau ternyata Aldi adalah pembunuh berdarah dingin. Astagfirullah. Dah lah kan, akhirnya singkat cerita setelah mengakui semua perbuatannya, polisi Gribaldi atau Aldi ini pun dijatuhi hukuman tertinggi, yaitu hukuman mati Wak. Setelah mendapatkan vonis itu, Aldi sempat katanya mengajukan banding tapi ditolak oleh pengadilan dan juga ditolak sama Mahkamah Agung. Karena pengajuannya itu ditolak, Aldi pun akhirnya dieksekusi mati tanggal 28 Juni tahun 2006 yang lalu. Jadi sekarang udah mati dia. Oke Wak, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa berantai yang dilakukan oleh oknum polisi bernama Gribaldi. Ya Allah, nggak nyangka ya, ternyata di Indonesia ada loh polisi kayak dia. Parah kali kelakuan di luar nalar kan Wak. Udahlah kok nggak disiplin, suka nipu, emosian, terus bisa-bisanya dia ngabisin nyawa orang lain dengan begitu entengnya loh. Macam nggak ada artinya nyawa di mata dia tuh. Untungnya polisi dan juga penegak hukum sangat tegas menjatuhkan hukuman mati dan betulan dieksekusi mati. Nggak kayak penghilangan nyawa yang sudah dilakukan Gribaldi tentunya betul-betul mencoreng nama baik kepolisian karena dia yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat justru malah bertindak sebaliknya. Dan sebelum menutup video ini, marilah sama-sama kita doakan semoga arwah para korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga kasus seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Apa pendapat kalian tentang kasus ini Wak? Kalau misalnya kalian punya informasi tambahan atau ada informasi yang keliru di sini, kalian boleh tambahin dan perbaiki aja di kolom komentar di bawah Wak ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.